Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Marsya Fadila dari kelas 2C. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-10 mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana yang diberikan oleh dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosennya yaitu Dr. M. Randy Aridayandi SHMH. Mengenai pengertian kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana atau asas Genstrafsonderschuld yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Lalu kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan atau dolus atau offset. Yang kedua ada kealpaan atau culpa. Nah, dalam arti yang sempit, kesalahan sama dengan kealpaan. Unsur-unsur kesalahan. Yang pertama ada kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Yang terakhir, tidak adanya alasan pemaaf. B. Pengertian kesengajaan atau dolus offset. Nah, dalam KUHP ini tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam MVT, kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui. Willen and Witten. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya, yaitu atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan Wills theory. Unsur-unsur dari rumusan undang-undang. Selain itu, pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul atau pelaku juga sudah dapat membayangkan foretelling teori akan akibat yang nanti timbul. Perbedaan kedua teori ini adalah dalam hal akibat dari keadaan yang menyertainya, walaupun dalam praktek penggunaan teori ini sama. Lalu ada corak atau bentuk kesengajaan yang dimana pertama itu kesengajaan dengan maksud atau bertujuan atau offset als oogmerk untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana di mana perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatannya tersebut beserta akibatnya. Contohnya A. Menempeleng B dengan maksud agar B merasa sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. 2. Kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan. Nah, dalam hal ini perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu yang pertama akibat yang memang disetujui oleh si pelaku, yaitu dapat berupa delik sendiri, dilakukan sendiri, dan dapat berupa penyertaan atau delneming. B. Akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan, sehingga akibat ini pasti terjadi atau timbul. Contohnya, A. Hendak membunuh B dengan menembakkan pistol sementara B sedang duduk di balik kaca restoran. Penembakan terhadap B pasti akan memecahkan kaca milik restoran itu. Terhadap pecahnya kaca ada kesengajaan dengan sadar keharusan dari si pelaku. Nah, itu ada di pasal 406 KUHP. Yang ketiga, kesengajaan dengan sadar, kemungkinan atau bersyarat, yaitu ada kejadian tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Contohnya, Ares Kuetart di kota Huizen, negeri Belanda. Nah, teori apa boleh buat? Nah, dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Akan tetapi, meskipun demikian, ia menghendakinya. Namun, apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat hak itu diterimanya juga. Ini berarti pelaku berani memikul resiko. Nah, mungkin cukup sekian materi review pertemuan ke-10 yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.